Pembahasan kali ini, apa yang dimaksud tentang penyelenggara sistem elektronik? Memahami penyelenggara sistem elektronik atau disingkat dengan PSE merupakan hal dasar dan penting dalam hukum telematika. PSE adalah pelaku atau subjek di dalam dunia digital. Dapat dilakukan oleh penyelenggara negara, badan usaha, orang, maupun masyarakat. Namun tentunya PSE mempunyai karakteristik tersendiri sesuai maksud yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketika membahas PSE, maka tidak terlepas dari elemen-elemen dasarnya yang terdiri dari sistem elektronik, informasi elektronik, dokumen elektronik, dan pengguna sistem elektronik. Coba menukil pengertian yuridis PSE menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa PSE adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan atau masyarakat. Dari pengertian itu, kata kuncinya ada dua, yakni 1. Pemanfaatan sistem elektronik, 2. Oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan atau masyarakat. Kemudian, dari pengertian di atas, tindakan pemanfaatan sistem elektronik di sini dapat ditafsirkan terdiri dari tindakan-tindakan yang berbentuk menyediakan, mengelola, dan atau mengoperasikan sistem elektronik baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan atau keperluan pihak lain. Hal itu dapat dilihat dalam pasal 1 angka 4 PP nomor 71 tahun 2019. Untuk melengkapi pembahasannya, maka pembahasan diteruskan tentang apa yang dimaksud dengan sistem elektronik yang nantinya akan terlihat keterkaitan dengan informasi elektronik, dokumen elektronik, dan pengguna elektronik. Gambarannya bahwa di dalam sistem elektronik itu ada sekumpulan perangkat, baik perangkat lunak maupun perangkat berat, yang saling berhubungan serta tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat berjalan sesuai prosedur atau mekanisme yang telah ditetapkan. Sistem elektronik yang dimaksud di dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Jadi kalimat di dalam Undang-Undang ITE tersebut di atas adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Ini yang perlu digarisbawahi. Tentunya dimaknai sebagai suatu proses yang terdiri dari beberapa perangkat dan prosedur elektronik tentunya yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan sehingga membentuk sebuah sistem yang dapat melangsungkan kegiatan berupa mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Sedangkan informasi elektronik itu terdapat pengertian tersendiri, yakni berupa satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya, huruf,
tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kemudian informasi elektronik tersebut akan sampai kepada pengguna elektronik. Nah, dalam transaksinya maka terdapat dokumen elektronik. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan dokumen elektronik? Yakni setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Selanjutnya, yang dimaksud dengan pengguna sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik. Dengan demikian dapat difahami bahwa informasi elektronik adalah produk akhir dari sebuah sistem elektronik yang ditetapkan oleh penyelenggaranya. Untuk kemudian informasi elektronik itu dikonsumsi atau dinikmati oleh pengguna sistem elektronik itu sendiri. Jadi, pengguna sistem elektronik di sini adalah penerima manfaatnya. Demikian pembahasan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.